Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya. Lagi-lagi untuk pertemuan kali ini kita masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena bumi kita masih diserang oleh pandemi COVID-19 ini ya. Nah, dan tak lupa juga Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu semangat ya. Walaupun kita melakukan PJJ, tapi kita harus tetap semangat. Kita jangan pantang menyerah untuk melakukan pembelajaran ya. Karena Ibu tidak lupa selalu mengingatkan bahwa kodratnya manusia itu adalah untuk belajar, dan belajar ya. Dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, kita harus belajar. Karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja ya, dan dengan siapa saja. Oke. Nah, dan Ibu juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua untuk berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita tenang dan belajar pun menjadi senang. Amin ya robbal alamin. Lalu kita doakan juga untuk yang sedang sakit agar segera pulih kembali, agar bisa ikut belajar bersama kita ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai bilangan bulat berpangkat pecahan dan menyelesaikan soal-soal bilangan bulat berpangkat pecahan ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan kita melakukan pembelajaran adalah untuk membahas bilangan bulat berpangkat pecahan dan menyelesaikan soal-soal bilangan bulat berpangkat pecahan. Dan ini pun menjadi pertemuan terakhir kita untuk materi akar bilangan ya, atau bilangan akar atau bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Oke, namun seperti biasa sebelum masuk ke materi inti, di sini Ibu akan menyampaikan apersepsi dulu ya. Apersepsinya sebagai syarat kalian mengikuti pembelajaran bilangan bulat berbentuk berpangkat pecahan ya. Di sini yang pertama ada yang perlu kalian ingat, itu adalah bentuk bilangan pangkat yang dipangkatkan ya. Nah, seperti di pertemuan yang sudah Ibu bahas sebelumnya, ada yang namanya bilangan berpangkat dipangkatkan seperti ini. Misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Maka ini tinggal kamu kalikan saja pangkatnya ya, seperti ini. Misalkan ada 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ini berarti sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Hasil akhirnya itu adalah 2 pangkat 6, seperti itu ya. Nah, lalu di sini contoh untuk perpangkatannya seperti ini. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya, ini pun seperti itu ya, tinggal kamu kalikan saja pangkatnya. Berarti ini menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Berarti di sini menjadi 2 kali 5 adalah 10. Berarti 3 pangkat 10. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ini juga sama. Berarti ini adalah 6 pangkat 4 dikali dengan 2 ya. Berarti 6 pangkat 4 kali 2 adalah 8. Berarti kita punya 6 pangkat 8 ya. Selanjutnya untuk materi ini yang perlu kalian ingat itu adalah bilangan akar yang dirubah menjadi bilangan berpangkat.
Nah, dari bilangan akar dirubah menjadi bilangan berpangkat itu kan menjadi bilangan berpangkat pecahan. Kenapa pecahan? Nah, ini sudah Ibu jelaskan juga pada pertemuan di bilangan berpangkat ya. Nah, ini kenapa menjadi seperti ini ya? Awalnya akar pangkat 2 dari A pangkat 1 ya. Berarti ini bisa kita rubah menjadi A pangkat 1/2, satunya dari sini, 2-nya dari sini ya. Misalkan ada akar 25. Oke, akar 25 itu berapa? 5 sudah jelas ya. Tapi kalau misalkan kalian mau rubah menjadi pecahan seperti ini, nah, tinggal kamu lihat di sini. Kalau misalkan akarnya tidak ditulis di sini berapa, berarti ini otomatis adalah 2, dan 25 tidak ditulis pangkat, berarti di sini adalah 1 otomatis ya. Berarti di sini kita punya 25 pangkat 1/2. Seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi contoh yang lainnya. Di sini ada akar 2. Nah, kita lihat di sini karena tidak ditulis, berarti di sini otomatis ada 2, dan di sini juga otomatis ada 1 ya, karena 2 pangkat 1 kan 2 saja ya. Berarti kita bisa rubah di sini adalah 2 pangkat 1/2. Nah, beda halnya dengan contoh yang kedua. Di sini sudah ada 4, di sini sudah ada 5 ya. Nah, ini tinggal kita tulis saja 2 pangkat 5/4, seperti itu. Mudah sekali kan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya atau materi intinya untuk bilangan bulat berpangkat pecahan. Di sini ada bentuk umum dari bilangan bulat berpangkat pecahan. Oke, bentuk umumnya seperti ini ya. A pangkat M per N itu sama dengan akar dari pangkat N ya, dari A pangkat M. Oke, sekali lagi, A pangkat M per N itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M ya. Jadi N yang M ini menjadi pangkat dari bilangannya, N ini menjadi pangkat dari akarnya. Atau kita balik, sama saja sebetulnya, menjadi A pangkat M, di sini N ya. Ini sama saja dengan A pangkat M per N. Ini sama saja ya. Hanya kita balik saja. Kalau awalnya berbentuk dari bilangan berpangkat pecahan dirubah menjadi bentuk akar, kalau misalkan ini mah dari bilangan akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Oke, nah ini untuk bentuk umum dari bilangan bulat berpangkat pecahan. Selanjutnya kita lihat contohnya saja. Nah, di sini ada 5 pangkat 2/3. Ini adalah bilangan bulat berpangkat pecahan. Kita rubah menjadi bilangan akar ya. Nah, untuk merubah jadi bilangan akarnya, kita tulis dulu akar, lalu kita tulis 5. Nah, untuk menentukan pangkatnya yang mana saja, untuk pecahannya kan 2/3. Yang atas ini menjadi pangkat dari bilangan yang di dalam, yang bawah ini menjadi pangkat dari akarnya. Jadi kita punya, kalau misalkan 5 pangkat 2/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal dari akar ya, bilangan akar yang kita akan rubah menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, di sini kita tulis dulu 5
ya. Lalu untuk pangkatnya kita tulis dulu angka yang di dalam kurung, ya. Pangkat yang di dalam kurung berarti kita tulis dulu 8, lalu di sini per, ya. Nah, setelah itu kita tulis pangkat yang di luar akar 4, berarti kita tulis di sini 4. Berarti kita punya 5 pangkat 8 per 4, dan ini masih bisa kita hitung menjadi 5 pangkat 8 per 4, artinya 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Kita punya 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Selesai, mudah kan? Oke, selanjutnya ada contoh lagi untuk 4 pangkat 1 per 2. Nah, ini sama dengan soal yang tadi. Kita bisa tulis akar 4, ya. Lalu dari pecahannya untuk yang atas ini menjadi pangkat yang di dalam akar, yang di bawah ini menjadi pangkat di luar akar, ya. Nah, untuk pangkat 1 tidak usah kalian tuliskan 1 karena angka 1 itu walaupun tidak terlihat tapi tetap selalu ada. Di sini kita tulis 4 saja. Dan untuk akar pangkat 2 tidak usah kalian tulis juga karena kalau akar terus tidak ditulis pangkatnya berapa, itu otomatis menjadi pangkat 2, ya. Oke, berarti kita punya di sini akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2 karena 2 kali 2 adalah 4, ya. Oke, selanjutnya contoh yang satu lagi nih. Ada 9 pangkat negatif 1 per 2. Wah, ini pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, tidak bisa kita langsung rubah menjadi seperti ini, ya. Kita harus merubah pangkatnya terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Oke, ini sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Kalau misalkan negatif ini bisa kalian tulis menjadi 1 per, lalu kamu tulis lagi 9 pangkat 1 per 2 gitu, ya. Paham? Oke, kita ulangi lagi. Nah, karena pangkatnya negatif, 9 pangkat negatif 1 per 2. Karena pangkatnya negatif, kita harus merubah pangkatnya menjadi positif. Cara merubah pangkat menjadi positif itu, kita lihat negatif ini sama halnya dengan 1 per, ya. Lalu tinggal kamu tulis sisanya 9 pangkat 1 per 2. Selesai. Nah, pangkatnya sudah positif, kita bisa rubah menjadi bilangan akar, ya. Jadi kita tulis lagi 1 per. Oke. Nah, karena yang pangkat yang akarnya hanya 9 pangkat 1 per 2, berarti di sini kita tulis akar dari 9, ya. Lalu untuk angka yang di atas ini menjadi pangkat di sini, pangkat di dalam akar, ya. Paham? Oke, lalu untuk angka 2 ini menjadi pangkat di luar akar seperti ini. Nah, setelah itu kita punya, nah sama halnya dengan yang 4 pangkat 1 per 2, kita di sini hanya perlu menuliskan akar 9 saja, ya. Angka 1 ini tidak usah kamu tulis karena angka 1 walaupun tidak terlihat tapi tetap selalu ada. Lalu angka 2 ini juga tidak usah kalian tulis karena kalau misalkan akar tidak ada pangkatnya seperti ini, berarti itu otomatis menjadi akar pangkat 2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa hitung lagi nih, akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Jadi kita punya hasil akhirnya adalah 1 per 3. 1 per 3 ini bisa kita rubah menjadi bilangan bulat biasa, yaitu 3. Nah, ingat 1 per ini, ya. Bentar. 1 per.
Nah, kita punya untuk 1/per itu di sini ya, 1/per itu nilainya adalah negatif ya. Seperti ini. Ini kan negatif dirubah menjadi 1/per. Ini juga sama, 1/per ini bernilai dengan negatif. Lalu pangkatnya dari mana? Nah, pangkatnya kita lihat yang di bawah ini. Kan ini hanya angka 3 saja. Kalau angka 3 saja berarti adalah 3 pangkat 1. Berarti kita punya di sini 3 pangkat negatif 1. Seperti itu ya. Mudah sekali. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oke, masih ada contoh. Nah, tapi di sini untuk angka yang lebih besar seperti ini, ada 32 pangkat 2/5. Nah, ini berarti kalau misalkan kita langsung rubah menjadi bentuk akar, sebetulnya bisa saja. Tinggal kita tulis di sini akar 32, 2-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan akan terlalu pusing ke kaliannya. Karena apa? Karena ini kan terlalu besar angkanya dan pangkat akarnya juga menjadi pangkat 5. Nah, di sini caranya itu kalian bisa merubah dulu ya, merubah dulu yang 32. Merubahnya gimana? Nah, yang 32 ini kamu harus rubah menjadi berapa pangkat berapa ya. Berapa pangkat berapa, hasilnya 32, tapi di sini dipangkatkan lagi 2/5. Karena yang 2/5 di sini kan emang udah ada ya dari soalnya. Oke, berarti kita harus merubah berapa pangkat berapa, hasilnya 32 ya. Nah, untuk lebih memudahkan pangkat diambil dari penyebutnya. Nah, untuk memudahkan kita punya berapa pangkat berapa, kita lihat dari ini yang 5 ini ya. Kita lihat dari angka yang 5 ini. Berarti berapa pangkat 5, hasilnya 32. Tinggal kamu cari dulu deh dari angka 1 tuh. 1 kali 1 sebanyak 5 kali. Berarti 1 pangkat 5 itu berapa? Terus 2 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 berapa? Nah, di sini kita punya yang pangkat 5 di sini hasilnya 32 adalah 2. Ya, berarti 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kalau nggak percaya, boleh kalian hitung sendiri ya. Di sini kita punya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 25. Ya. Kita punya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 25. Nah, di sini berarti ada dikalikan nih 2 pangkat 5 ya, pangkat 2/5. Cara menghitungnya itu seperti yang tadi udah ibu jelaskan di persepsi ya, menggunakan sifat perpangkatan. Kalau misalkan seperti ini, berarti ini berlaku 2 pangkat 5 dikali 2/5 ya. Berarti kita punya 2 pangkat 5 dikali 2/5. Karena kan 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2/5. Ya, tinggal kita hitung aja. Berarti di sini ya, kita hitung aja. Kalau misalkan 2 pangkat 5 kali 2/5, berarti 5 kali 2 adalah 10. Nah, bawahnya tulis lagi 5. Berarti kita punya 2 pangkat 10/5. Oke, 10/5 itu sama dengan 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti kita punya 2 pangkat 2 karena 10 dibagi 5. Oke, setelah ini gampang saja, 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 adalah 4. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya
ada lagi contohnya, yaitu akar pangkat 3 dari 216 ya. Oke, gimana cara mengerjakannya? Sama saja dengan yang soal sebelumnya ya. Di sini tinggal kamu tulis aja, rubah dulu nih ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat pecahan. Berarti di sini kita punya 216 ya. Untuk pangkat pecahan yang pertamanya dari sini ambilnya. Kan ini hanya 216, berarti ada pangkat 1 di sini. Berarti kita bisa tulis di sini 1 per ya, untuk bawahnya dari ini, dari pangkat di luar akar. Berarti kita punya 216 pangkat 1 per 3. Nah, sama dengan soal sebelumnya, di sini kita harus rubah ke dalam bentuk ke dalam bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi seperti ini ya. Dan dari pangkatnya itu kita supaya lebih mudah ambil yang dari penyebutnya, dari angka 3 ini ya. Jadi di sini berapa pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 1 per 3 lagi ya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 216. Nah, ini juga sama, tinggal kamu hitung juga tuh ya. Kalau 2 udah gak mungkin. Kalau 3 kali 3 kali 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 kali 3 gak bisa juga karena itu hasilnya 27. Lalu 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Lalu 5, lalu 6, 7 ya. Nah, seperti itu untuk mencarinya. Nah, kalau misalkan 216 itu berapa pangkat 3? Di sini kita punya 6. 6 pangkat 3 itu adalah 216. Kalau kalian nggak percaya, boleh kalian hitung 6 kali 6 kali 6 ya. 6 kali 6 36. 36 kali 6 adalah 216. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kamu kalikan lagi seperti ini ya. Di sini kan kita punya berarti 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Oke, berarti kita tinggal kalikan 6 pangkat 3 dikali 1 per 3. Oke, nah setelah ini kan tinggal kamu hitung tuh, 3 kali 1 adalah 3, jadi 3 per 3. Nah, di sini 6, 3 per 3 itu adalah 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Berarti kita punya 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 sama saja dengan 6. Oke, selesai ya. Lalu contoh yang berikutnya di sini ada 8 pangkat 4 per 3 dipangkatkan lagi 1 per 2 ya. Pangkatnya sudah pecahan, dipangkatkan lagi dengan pecahan. Nah, ini juga sama, tinggal kamu kalikan karena sifat dari perpangkatan ya, menggunakan sifat perkalian dari perpangkatan. Ya, tinggal kamu kalikan saja pangkatnya. Di sini kan kita punya 8 pangkat 4 per 3 dipangkatkan lagi 1 per 2. Berarti kita punya di sini 8 pangkat 4 per 3 dikalikan dengan 1 per 2. Oke, lalu kamu hitung 8. Nah, 4 kali 1 adalah 4, 3 kali 2 adalah 6. Lalu kalian perkecil angkanya ya. Dari 4 per 6 itu bisa dari ini kamu bisa rubah juga nih. 8 itu berapa pangkat berapa ya. 8 itu, nah ini kamu perkecil dulu angkanya. Di sini kita punya 8, 4 per 6 bagi 2 masing-masing. 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini masih bisa kalian perkecil lagi, masih bisa kalian sederhanakan lagi. Gimana caranya? Nah, lihat di sini. 8 ini kalian rubah menjadi bilangan berapa di pangkat berapa ya, yang hasilnya 8. Nah, kamu lihat lagi angka yang 3 ini.
ya. Berarti di sini berapa pangkat 3 hasilnya 8. Ya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8 ya? Adalah 2, karena 2 kali 2 4. 4 kali 2 adalah 8. Berarti kita punya di sini 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3 ya. Sama dengan yang sebelumnya, tinggal kamu hitung. 2 di sini 3 dikali dengan 2/3. Nah, kalian hitung deh. 3 kali 2 adalah 6/3. 6/3 sama saja dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti kita punya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Selesai deh, seperti itu. Mudah sekali kan? Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, di sini ada contoh soal yang terakhir. Itu adalah contoh soal yang penerapan ya, penerapan dari bilangan bentuk akar. Nah, seperti ini. Di sini kita punya segitiga ABC, siku-siku di A dengan panjang AB 2/akar 5 dan BC 4/3. Nah, kita di sini gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Oke, siku-siku ya, berarti kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Siku-siku di A, ini kan siku-siku, berarti di sini adalah A. Oke, siku-siku di A berarti di sini B, di sini C. Kita punya segitiga ABC, panjang AB adalah 2/5. Oke, lalu panjang BC, nih, BC adalah 4/3. Kita di sini punya 4/3. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, hitung panjang AC. Panjang AC ini adalah ini, sisi yang tegak, ya. Berarti kita di sini bisa menghitungnya AC. Nah, ini menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras ya. Ini sudah kita bahas di kelas 8. Nah, panjang AC itu pangkat 2. Oke, AC pangkat 2 ya. Kalau mencari sisi tegak berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi mendatar kuadrat ya. Karena mencari sisi tegak berarti AC kuadrat, lalu sisi miring BC kuadrat, oke, dikurangi AB kuadrat. AB kuadrat. Setelah ini tinggal kamu masukin deh angkanya. Nah, di sini kamu tulis AC terlebih dahulu. Pangkat 2-nya kamu rubah menjadi akar. Tapi kamu tulis setelah sama dengan. Nah, lalu di bawah akar kamu tulis BC kuadrat ya. BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kamu masukin angkanya. AC sama dengan BC berapa? BC adalah 4/3. 4/3 yang dikuadratkan. Lalu AB-nya 2/5. 2/5 yang dikuadratkan. Oke. Setelah ini tinggal kamu hitung aja di sini. Berarti kita punya AC sama dengan akar dari ya. Nah, karena di sini kuadrat berarti kan di sini kita punya 4 dikali dengan 4. Lalu di sini akar 3 dikali akar 3 juga ya. Karena di sini adalah dipangkatkan 2. Oke. Selanjutnya di sini juga sama. Berarti 2 kali 2. Lalu di sini akar 5 dikali akar 5. Oke. Lalu AC sama dengan
Nah, di sini 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 adalah 16. Lalu akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Dan Ibu juga mau mengingatkan, kalau misalkan ada perkalian dari bentuk akar yang angkanya sama, tinggal kamu hilangkan akarnya saja dan kamu tulis angka 3 saja satu kali. Berarti di sini kita menjadi 3 saja. Oke, dikurangi ya. Di sini 2 kali 2 adalah 4. Dan lagi-lagi di sini akar 5 kali akar 5 adalah 5 saja tulis ya. Oke, berarti AC sama dengan 16 dikali dengan 3. 16 kali 3 adalah 48. Dikurangi dengan 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20. Berarti kita punya AC sama dengan 48 dikurangi 20 adalah 28. Nah, setelah ini kita perlu mencari 28 itu berapa kali berapa ya. Atau kamu bentuk faktorkan dulu. 28 itu kalau misalkan kita bagi menjadi 4 ya, 28 bagi 4 adalah 7. Di sini 4 itu adalah 2 dikali 2. Oke, kita punya di sini angka 2 dikali dengan angka 7. 2-nya ada berapa kali? Ada 2, berarti pangkat 2. 7-nya ada 1 kali, berarti pangkat 1. Oke. Nah, lalu di sini karena 2 pangkat 2 dan akarnya juga pangkat 2, berarti kita bisa mengeluarkan angka 2 dari si akar ya. Jadi kita tulis angka 2 saja karena pangkatnya hanya 2. Kalau pangkatnya 4 berarti 2 pangkat 2 gitu ya. Lalu di sini karena 7-nya pangkat 1, berarti 7-nya tidak bisa dikeluarkan dari akar. Berarti kita punya 2 akar 7. Selesai deh, berarti panjang dari CA itu adalah 2 akar 7 cm ya. Kita tulis di sini. Berarti AC itu adalah 2 akar 7. Oke, selesai. Nah, lalu untuk yang B, luas segitiga ABC. Nah, untuk ini kalian hanya perlu mengingat rumus dari luas segitiga. Ini yang B ya. Luas dari segitiga siku-siku itu adalah setengah dikali alas ya, dikali dengan tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tinggal kamu masukin setengah. Alas dari segitiga ini mana? Alas itu adalah yang ini. Nih. Berarti dikalikan dengan panjang AB. Panjang AB adalah, ya di sini kita tulis dulu aja ya, AB. Lalu kalau tingginya yang mana? Tingginya yang ini adalah 2 akar 7 atau AC. Oke, tinggal kamu hitung. Setengah dikali AB-nya 2 akar 5. Oke, AC-nya 2 akar 7. Ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kamu kali-kalikan saja. Di sini 1/2 dikali 2 dikali 2 ya. Lalu dalam kurungnya 5 dikali dengan 7. Oke, kamu hitung. 1 kali 2 2, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. Berarti kita punya 4/2. Oke, dalam kurungnya akar dari 5 kali 7. 5 kali 7 adalah 35. Oke, 4/2 adalah 4 dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Kita punya 2 dari akar 35. Berarti luas segitiga siku-siku ini adalah 2 akar 35 dan satuan dari luas itu adalah cm/segi. Selesai. Ya, sudah saja seperti ini. Gampang sekali kan? Oke, nah
ini adalah contoh soal terakhir, maka ini menjadi akhir dari pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, kita sudah masuk ke jam-jam terakhir nih ya, jam-jam terakhir di mana pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Oke, dan Ibu mengingatkan jangan lupa untuk merangkum materi di pertemuan ini ya, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, karena minggu depan akan dikumpulkan bukunya dan dinilai sebagai syarat kalian mengikuti PTS atau penilaian tengah semester ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai bilangan bulat berpangkat pecahan dan soal-soalnya juga. Lalu kita sudah membahas soal cerita dari aplikasi bentuk akar ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk minggu depan berarti kita akan melakukan PTS secara luring, atau kalian membawa soalnya, nanti orang tua kalian yang membawa soalnya ke sekolah ya, dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.